Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Al-Hatun Nisa, Diah Permata Sukma, Eva Purnamasari, M. Fikri Nur Yazid, Siti Masrurah, dan Zahra Kamalia. Pada video kali ini, kami akan membahas jurnal yang kami review. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahatun Nisa dengan NIM P071342220001, Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Dalam video ini, saya ingin memaparkan hasil analisis jurnal dengan artikel yang berjudul The Correlation Between Worm Infection and Stunting Incident in the First Third Grade Student of Pematang Limau Elementary School Gunung Mas District, yang juga berarti hubungan antara infeksi cacing dengan kejadian stunting pada siswa kelas 1 sampai 3 Sekolah Dasar Negeri Pematang Limau Kabupaten Gunung Mas. Jurnal ini bersumber dari Indian Journal of Public Health Research and Development yang berisi mengenai penyakit stunting dan hubungannya dengan infeksi cacing Ascaris lumbricoides. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu infeksi kecacingan banyak ditemukan di daerah dengan kelembapan yang tinggi, terutama pada penduduk dengan personal hygiene yang kurang baik. Kalimantan Tengah merupakan daerah tropis yang memiliki perairan tawar yang luas, seperti sungai, danau, dan rawa gambut yang sangat cocok untuk pertumbuhan cacing, dan sebagian besar penduduknya bermukim di bantaran sungai yang merupakan daerah berisiko tinggi terkena kecacingan. Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi stunting di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah adalah 32%, lebih tinggi dari angka stunting nasional di Indonesia. Sebuah penelitian di Desa Dada Pantai, Sulawesi Utara menemukan bahwa terdapat hubungan antara kebersihan diri dan sanitasi lingkungan yang buruk dengan kejadian stunting pada balita. Kebersihan diri yang baik dapat memutus rantai penularan telur cacing yang berasal dari kotoran atau bahan lain yang terkontaminasi telur cacing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara infeksi cacing dan pengetahuan personal hygiene dengan kejadian stunting di SDN Pematang Limau, Kabupaten Gunung Mas. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara infeksi cacing dengan stunting dan faktor yang mengakibatkan seseorang terkena infeksi cacing. Jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan menggunakan metode langsung atau direct dan penggunaan eosin 2% dan pembacaannya dilakukan menggunakan mikroskop. Spesimen yang dipakai adalah spesimen feses dari siswa kelas 1 sampai 3 yang diperoleh melalui total sampling. Total partisipan berjumlah 47 siswa berusia rata-rata 7 sampai 9 tahun dan didominasi oleh laki-laki sebesar 59,6%. Penyakit akibat cacing Ascaris lumbricoides salah satunya adalah stunting. Infeksi cacing Ascaris lumbricoides yang berkepanjangan tanpa dilakukan tindakan pengobatan apapun dapat menyebabkan defisiensi gizi kronis dan anemia kronis, sehingga dapat menimbulkan malnutrisi kronis yang berujung pada stunting. Hasil penelitian yang dihasilkan yaitu pada siswa kelas 1 sampai 3 didapatkan siswa yang memiliki hygiene perorangan yang baik berjumlah sebesar 65,9%, sedangkan siswa yang memiliki hygiene perorangan yang kurang baik berjumlah sebesar 34,1%. Berdasarkan hasil data, angka kejadian stunting pada siswa kelas 1 sampai 3 SDN Pematang Limau sebesar 21,3%. Dari 47 siswa ditemukan infeksi cacing sebesar 6,4% dan telur cacing yang teridentifikasi berasal dari spesies Ascaris lumbricoides. Siswa yang terinfeksi adalah siswa kelas 1 dan 2 yang menyerang 3 orang. Faktor apa yang menjadi risiko terjadinya kecacingan? Beberapa di antaranya yaitu kelembapan udara yang tinggi, sanitasi hygiene yang kurang baik, dan penduduk yang tinggal di daerah tropis dengan hygiene yang kurang baik. Kebersihan diri yang buruk akan menyebabkan kerentanan terhadap penyakit infeksi seperti infeksi kecacingan. Infeksi cacing dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang berujung pada stunting. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kecacingan banyak terjadi di daerah tropis dengan hygiene yang kurang baik. Pada penelitian ini, dari 47 partisipan
partisipan siswa, infeksi kecacingan menyerang sebesar 6,4%, sebanyak 3 orang berupa stadium telur cacing, spesies Ascaris lumbricoides, dan yang berujung pada angka kejadian stunting sebesar 21,3%. Siswa yang mengalami infeksi adalah siswa yang memiliki kebersihan diri yang buruk. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kebersihan diri agar dapat memutus rantai infeksi kecacingan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permata Sukma dari kelas A dengan NIM P07134222017. Di sini saya akan mempresentasikan analisis artikel jurnal saya dengan tema cacing tambang pada pekerja dengan judul artikel jurnal Molecular Characterization of Hookworm Detected from Bison Farmers in Selected Local Government Areas of Kaduna State, Nigeria. Jadi kali ini saya akan membagi pembahasan saya menjadi 6 bagian. Bagian pertama yaitu pendahuluan, bagian kedua analisis artikel jurnal, bagian ketiga ada spesimen yang digunakan dalam penelitian, yang keempat adalah hasil dan kesimpulan, yang kelima analisis saya, dan bagian yang keenam adalah penutup. Di bagian yang pertama yaitu pendahuluan, pertama latar belakang. Kecacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing, di mana dapat terjadi infestasi ringan maupun infestasi berat. Infeksi kecacingan adalah infeksi yang disebabkan oleh cacing kelas Nematode usus, khususnya yang penularannya melalui tanah, contohnya cacing tambang Necator americanus dan Ankylostoma duodenal, yang pastinya akan kita bahas pada analisis ini. Kecacingan juga dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas penderita. Tujuan dan manfaat, yaitu tujuannya untuk mengetahui kasus infeksi cacing tambang Ankylostoma duodenal pada petani di wilayah pemerintah daerah terpilih negara Kaduna, Nigeria, dan manfaatnya yaitu mengetahui kasus infeksi cacing tambang Ankylostoma duodenal pada petani di wilayah pemerintah daerah terpilih negara Kaduna, Nigeria. Bagian kedua ada analisis artikel jurnal. Yang pertama ada judul artikel, yaitu Molecular Characterization of Hookworm Detected from Bison Farmers in Selected Local Government Areas of Kaduna State, Nigeria. Nama jurnalnya yaitu World Journal of Pharmaceutical and Medical Research, tahun 2018, volume 4, nomor 7, halaman 38-46. Penyakit yang ditimbulkan berdasarkan penelitian ini yaitu menyebabkan potensi resiko anemia berat pada individu, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak usia sekolah yang ikut bertani. Jenis pemeriksaan laboratorium yang dipakai pada penelitian ini yaitu jenis pemeriksaan teknik PCR, sequencing blast, dan analisis filogenetik. Identifikasi morfologinya yaitu morfologi telur cacing tambang yaitu berbentuk lonjong dengan ukuran 60-75 mikron dikali 35-40 mikron. Dinding telur umumnya tipis, berlapis hialin, dan tidak berwarna. Stadiumnya, pada sampel penelitian ini ditemukan stadium telur dari Necator americanus dan Ankylostoma duodenal. Bagian ketiga yaitu spesimen. Spesimen yang digunakan yaitu feses. Sebanyak 1.200 sampel feses petani sukarela di wilayah pemerintah daerah Jemaah, Cikun, dan Zaria, masing-masing di zona selatan, tengah, dan utara, negara bagian Kaduna. Sampel terdiri dari 400 sampel dari masing-masing daerah dari 3 zona senator negara bagian Kaduna, Nigeria. Yang keempat yaitu hasil dan kesimpulan. Hasilnya, dari 1.200 sampel feses yang diperiksa, prevalensi keseluruhan cacing tambang adalah 18,7% atau setara dengan 224 sampel dari 1.200 sampel. Sehubungan dengan LGA, prevalensi infeksi cacing tambang masing-masing adalah 96 sampel positif atau setara dengan 24,0% di daerah Jemaah, 64
sampel positif atau setara dengan 17,3% di daerah Cikun dan 59 sampel positif atau setara dengan 14,8% di wilayah Pemda Zaria. Jadi kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan tingkat prevalensi keseluruhan infeksi cacing tambang sebesar 18,7% di antara petani negara bagian Kaduna. Ini menunjukkan potensi resiko anemia berat pada individu, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak usia sekolah yang ikut bertani. Bagian kelima yaitu analisis saya. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikroskopis, prevalensi keseluruhan infeksi cacing tambang di wilayah studi Kaduna adalah 18,7%. Telur cacing tambang yang telah ada di luar tubuh manusia atau di tanah, ia akan bertahan lama jika berada pada kondisi tanah lembab, sejuk, dan apalagi jika tepat di bawah pohon yang rindang, seperti perkebunan dan pertanian. Hasil analisis filogenetik yang menghasilkan kladogram yang menunjukkan bahwa Necator americanus yang diperoleh dari daerah penelitian semuanya berasal dari asal genetik yang sama. Kondisi iklim juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan, replikasi, dan penularan cacing tambang tersebut. Bagian 6 yaitu penutup, kesimpulan analisis. Berdasarkan analisis ini, didapatkan bahwa perbedaan prevalensi infeksi cacing tambang pada tiap wilayah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu topografi lokasi, kondisi iklim, jenis tanah, dan tradisi serta praktik budaya pertanian masyarakat dan atribut sanitasi lingkungannya. Hal ini sesuai pada data hasil penelitian yang menyatakan bahwa prevalensi keseluruhan infeksi cacing tambang di wilayah studi ini, yaitu Kecamatan Kaduna, adalah 18,7%. Prevalensi infeksi cacing tambang yang lebih tinggi pada wilayah Jemaah, zona Senator Selatan, lalu terbesar kedua yaitu daerah Cikun dari zona Senator Tengah, dan yang terakhir adalah daerah Zaria dari zona Senator Utara. Saran atau rekomendasi dari penelitian kali ini yaitu melakukan pemberian obat cacing secara berkala dan meningkatkan sistem pemeliharaan lingkungan. Yang kedua, mengadakan kampanye agar tumbuh kesadaran untuk tidak buang air sembarangan di lahan pertanian dan penggunaan kotoran yang tidak diolah sebagai pupuk di peternakan. Lalu yang terakhir yaitu menyediakan fasilitas toilet untuk mengurangi penyebaran infeksi. Para petani yang telah terinfeksi juga harus diberi pengobatan secara berkala. Sekian dari saya, terima kasih. Soil transmitted helminths and anemia, a neglected association outside the tropics. Latar belakang, infeksi soil transmitted helminth atau STH adalah salah satu infeksi parasit manusia yang paling umum di seluruh dunia dan mempengaruhi populasi termiskin dan paling kekurangan dengan akses terbatas ke air, sanitasi, dan kebersihan yang memadai. Spesies utama yang menginfeksi manusia adalah cacing tambang, cacing cambuk, cacing gelang, dan cacing kremi. Pada tahun 2010, WHO memperkirakan bahwa lebih dari 800 juta anak membutuhkan pengobatan untuk infeksi STH. Penulisan review jurnal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran cacing yang ditularkan melalui tanah sebagai penyebab atau faktor penyebab anemia di daerah tropis. Dari jurnal yang direview, manfaat penelitian tersebut adalah agar mengetahui gambaran cacing yang ditularkan melalui tanah sebagai penyebab atau faktor penyebab anemia di daerah tropis. Analisis jurnal. Judul artikel yaitu Soil Transmitted Helminths and Anemia, a Neglected Association Outside the Tropics. Artikel yang memuat jurnal yaitu Microorganism, volume 10, page 1027, Mei 2022. Penyakit akibat cacing tambang. Sebagian besar kasus kehilangan darah atau anemia disebabkan oleh cacing tambang Necator americanus. Selain itu, makan aktif cacing dewasa yang sebagian mencerna eritrosit inang menyebabkan kehilangan darah yang signifikan dan langsung. Jenis pemeriksaan laboratorium.
Infeksi cacing tambang didiagnosis dengan mengidentifikasi telur cacing tambang dari kotoran di bawah mikroskop cahaya. Dianjurkan untuk memeriksa lebih dari satu sampel feses yang dikumpulkan pada hari yang berbeda untuk meningkatkan sensitivitas analisis mikroskop. Selain itu, penentuan derajat anemia biasanya menampilkan eritrosit mikrositik dan hipokromik dalam analisis apusan darah merupakan hal yang penting dalam semua infeksi cacing tambang. Identifikasi morfologi. Ciri-ciri telur yaitu berbentuk lonjong dengan kedua ujung membulat, berukuran 60 sampai dengan 40 mikron, dinding telur hanya terdiri dari lapisan hialin. Ciri-ciri cacing dewasa jantan. Panjang 5 sampai dengan 9 mm, bentuk tubuh silindris kecil, lengkung kepala mempunyai posisi berlawanan dengan lengkungan tubuh seperti huruf S. Ekor tumpul dan dilengkapi dengan bursa kopulatrik untuk proses perkawinan. Ciri-ciri cacing dewasa betina, panjang 9 sampai dengan 11 mm, bentuk tubuh silindris kecil, lengkung kepala mempunyai posisi berlawanan dengan lengkungan tubuh seperti huruf S. Ekor meruncing. Spesimen. Pada penelitian ini, spesimen yang diambil adalah tinja atau feses manusia. Hasil dan kesimpulan. Cacing tambang Ancylostoma duodenal dan Necator americanus menginfeksi sekitar 472 juta orang di seluruh dunia. Necator americanus sebagian besar tersebar luas di Amerika, sebagian besar Afrika, Cina Selatan, dan Asia Tenggara. Sebuah survei yang dilakukan di Alabama menemukan bahwa 34% peserta dinyatakan positif Necator americanus dengan teknik molekuler, meskipun diperkirakan infeksi cacing tambang di Amerika Serikat telah diberantas selama beberapa dekade. 1 dari 3 orang di daerah miskin Alabama dinyatakan positif. Review. Jurnal yang berjudul Soil Transmitted Helminths and Anemia, a Neglected Association Outside the Tropics membahas tentang infeksi soil transmitted helminth atau STH yang terdapat di daerah tropis. Cacing tambang Ancylostoma duodenal dan Necator americanus menginfeksi sekitar 472 juta orang di seluruh dunia. Necator americanus sebagian besar tersebar luas di Amerika, sebagian besar Afrika, Cina Selatan, dan Asia Tenggara. Penegakan diagnosis dari anemia yang disebabkan oleh cacing tambang adalah dengan mengidentifikasi telur cacing tambang dari feses di bawah mikroskop bercahaya, serta analisis apusan darah dan pemeriksaan darah lengkap. Lalu untuk penyakit cacing tambang klasik dapat dikelola dengan pengobatan antelmintik dan terapi zat besi yang dapat didukung dengan diet yang tepat. Saat ini, obat antelmintik benzimidazol, mebendazol, dan albendazol merupakan pengobatan pilihan untuk cacing tambang. Kesimpulan, anemia memiliki penyebab multifaktorial termasuk agen infeksi. Di antara yang terakhir, cacing sering diabaikan sebagai faktor penentu atau sebagai faktor penyebab anemia. Dengan begitu, sangat penting dilakukannya penyuluhan kepada warga untuk meningkatkan kesadaran tentang peran agen penyebab cacing, khususnya bagi petugas kesehatan yang beroperasi di negara non-endemik. Saran, berdasarkan kesimpulan, beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian pada jurnal yang berjudul Soil Transmitted Helminths and Anemia, a Neglected Association Outside the Tropics, yaitu kita dapat melakukan sejumlah upaya pencegahan agar tidak terkena infeksi cacing Necator americanus. Sederhananya adalah dengan memastikan untuk memakan makanan yang benar-benar matang, menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, dan tak lupa juga selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nama saya Fikri Nuryajid. Saya di sini akan mereview jurnal tentang A Rare Cause of Acute Appendicitis Enterobius vermicularis. Latar belakang. Enterobius vermicularis atau cacing kremi adalah salah satu jenis cacing usus yang masih tinggi angka kejadian infeksinya di masyarakat. Penyakit ini mempunyai daerah penyebaran di seluruh dunia dan menyerang seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Penularan dari penyebaran enterobiasis sangat luas dibandingkan dengan infeksi cacing lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang erat antara parasit ini dengan manusia dan lingkungan sekitarnya. Enterobiasis terjadi di seluruh belahan dunia, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Cacing ini menginfeksi sekitar 500 juta penduduk dunia. Tujuan masalahnya untuk mengetahui hal terkait infeksi penyebab langka appendicitis akut yang disebabkan oleh Enterobiasis vermicularis yang bisa disebut sebagai cacing kremi.
Manfaat dari artikelnya dapat mengetahui hal terkait infeksi penyebab langka appendicitis akut yang disebabkan oleh enterobiasis vermicularis yang bisa disebut sebagai cacing kremi. Analis artikel Order of Cause of Acute Appendicitis Enterobiasis Vermicularis. Nematoda enterobiasis vermicularis yang dikenal luas sebagai cacing kremi adalah parasit penyebab infeksi saluran cerna utama di seluruh dunia. Parasit ini juga merupakan parasit yang paling sering diidentifikasi secara insidental pada kasus appendicitis. Gejala diawali dengan nyeri di dekat pusar, kemudian menjalar ke sisi kanan. Kondisi ini sering disertai mual, muntah, nafsu makan rendah, demam, dan menggigil. Cacing enterobius vermicularis merupakan jenis cacing yang dapat berkembang biak di dalam usus. Penyakit enterobius vermicularis atau bisa disebut sebagai enterobiasis ini biasanya dikenal dengan penyakit cacing kremi. Tahap infeksi dari enterobius vermicularis adalah tertelannya telur mengandung larva pada makanan yang terkontaminasi. Jalur infeksi cacing ini biasanya melalui fekal oral. Enterobius vermicularis, parasit ini dapat menyebabkan penyakit appendicitis akut dan dapat menginfeksi orang dewasa dan anak-anak. Namun biasanya lebih sering pada anak-anak karena belum mengerti cara menjaga kebersihan. Penyebab penularannya adalah kurangnya kebersihan diri, lingkungan sekitar, misalnya melalui makanan yang kurang higienis atau dijaga kebersihan makanannya, atau anak-anak yang suka bermain di luar di tanah dan tidak mencuci tangan sebelum makan. Contoh kejadiannya adalah seorang pasien wanita berusia 25 tahun tanpa penyakit penyerta yang diketahui dirawat di unit gawat darurat dengan keluhan sakit perut yang dimulai 1 hari yang lalu, dan hasil pemeriksaan dilakukan kami pernah berkonsultasi. Pemeriksaan fisik pasien mengungkapkan nyeri tekan dan temuan rebound di kuadran kanan bawah, bola sel darah putih 11.900 UL, hemoglobin 12 gram per ml, hematokrit 37,6 dan nilai biokimia normal. Pada ultrasonografi perut pasien, struktur luminal yang signifikan diamati dalam hal appendicitis akut dengan diameter 7,5 mm berdekatan dengan cecum. Pasien dikonsultasikan dengan anestesi dan laparoskopi usus buntu. Gejala yang paling sering terjadi pada daerah perianal di enterobius vermicularis pada appendix
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masrufah dari jurusan Analisis Kesehatan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, Immunologist in a Pregnant Woman, a Case Report of Immunology. Ini adalah mata kuliah Helmi. Terbelakang, Cestoda secara luas diklasifikasikan sebagai Cestoda pseudopilidean dan Cyclopilidean. Immunologist spesies termasuk dalam kelompok Cyclopilidean yang ditandai dengan adanya Immunologist lana, umumnya disebut sebagai cacing pita kerdil, dan Immunologist diminuta disebut sebagai cacing tikus. Immunologist lana sering menyebabkan infeksi pada manusia dan juga cepat menyebabkan infeksi pada tikus. Immunologist diminuta eksklusif menyebabkan infeksi pada tikus dan jarang mengidentifikasi manusia. Sebuah studi prospektif yang melibatkan 14,914 wanita dari Guatemala melaporkan efek infeksi protozoa dan cacing pada pertumbuhan janin. Studi ini mengamati bahwa 44% positif memiliki kondisi yang rendah. Sebuah studi tentang infeksi parasit dan komplikasi terkait pada wanita hamil dari Tanzania melaporkan bahwa ada 29% peningkatan kemungkinan anemia dengan infeksi cacing selama kehamilan. Sebuah studi dari Ethiopia yang menyaring wanita hamil untuk parasit usus melaporkan 24% total prevalensi cacing usus dengan Immunologist diminuta, 1,6% kasus. Studi ini melaporkan resiko anemia ringan sampai dengan selama Immunologist lana menginfeksi. Pembahasan. Ini ada tujuan dan manfaat, jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi stadium, spesimen, analisis, kesimpulan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari analis jurnal ilmiah untuk mengetahui cacing Hymenopteris lana yang bisa menyebabkan infeksi usus pada manusia dan hewan tikus. Manfaatnya, memberikan informasi penting tentang penanganan kecacingan pada Hymenopteris lana. Dapat memberikan wawasan pembaca dan penulis tentang penyakit yang dibahas. Hymenopteris lana adalah cestoda paling umum yang menyebabkan infeksi pada manusia. Disebut juga sebagai Redontolepis lana, Campylopis lana, Hymenopteris fraterna, dan Taenia lana. Ini adalah cacing pita bersenjata dengan rostrum yang dapat ditarik leher ramping dan lebih lebar dari segmen panjang. Pengecualian dengan cestoda Cyclopilidean lainnya yang memiliki segmen lebih panjang dan lebar. Sebagian besar infeksi parasit usus dilaporkan di antara anak-anak usia sekolah. Sering ada laporan infeksi orang dewasa termasuk wanita hamil di seluruh dunia. Studi ini menyaring kasus dan menemukan 40% prevalensi keseluruhan infeksi parasit 9% terinfeksi lebih dari satu parasit. Jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi stadium. Bahwa terapi albendazole pada anak usia dini tidak dapat menghilangkan Hymenopteris lana infeksi 2,18% dan 1,19% sebelum dan sesudah dibanding dengan infeksi cacing tamu, masing-masing 1 dan 0 sebelum sesudah terapi. Terapi pencegahan dengan albendazole ditemukan efektif dalam menghilangkan infeksi. Pada 85% kasus seperti yang dilaporkan dari Pakistan, mereka menemukan prevalensi 6% Hymenopteris lana infeksi di antara anak-anak berusia antara 6 sampai 15 tahun. Di sini ada spesimen. Spesimennya adalah tinja. Sebelah kiri saya, penumpukan tinja langsung yang basah menunjukkan telur Hymenopteris lana yang tidak bernoda empedu. Dan sebelah kanan saya, tinja basah langsung menunjukkan cacing dewasa. Hymenopteris lana cacing dewasa memperlihatkan rostrum atau panah skoleks, panah merah, dan segmen lebih lebar dan dari panjang. Ini
yang di panah hitam adalah Rostellumnya, di panah merah Scolex, panah kuning ini adalah analisis. Hymenolepis nana adalah cestoda paling umum yang menyebabkan infeksi pada manusia. Disebut juga sebagai Rodentolepis nana, Vampirolopis nana, Hymenolopis fraterna, dan Taenia. Ini adalah cacing pita bersenjata dengan rostellum yang dapat leher ramping dan lebih lebar dari segmen panjang pengecualian dengan pada Cyclophididae lainnya yang memiliki segmen lebih panjang dari lebar. Sebuah studi prospektif yang melibatkan 14,914 wanita hamil dari Guatemala melaporkan efek infeksi protozoa dan cacing pada pertumbuhan janin. Studi ini mengamati bahwa 44 positif infestasi parasit dengan 24% terinfeksi cacing dan sebagian besar pasien positif memiliki status gizi rendah. Disarankan bahwa prevalensi Hymenolepis nana mungkin terkait dengan faktor lain yang mencangkup kebersihan, sanitasi, autoinfeksi, dan komorbiditas, atau prevalensi infeksi parasit lain seperti sitosomiasis. Sebuah studi baru-baru ini mengesankan tentang pentingnya hymenolepiasis sebagai infeksi parasit khusus yang muncul pada anak-anak dan hubungannya dengan anemia. Kesimpulan dari presentasinya, Hymenolepis nana lebih sering terjadi pada anak dan sebagian pada manusia tetap tanpa gejala dan sendiri. Gejala termasuk sakit perut, diare, dan muntah terlihat pada kasus infeksi berat. Kami melaporkan kasus hymenolepis yang disebabkan oleh Hymenolepis nana dan pada wanita. Terjadi campuran Hymenolepis nana dan Hymenolepis typica. Infeksi pada seorang ibu dan anak itu yang berusia 12 tahun telah dilaporkan di kedua pasien memberikan riwayat anoreksia selama setahun, episode alternatif sembulit dan diare, sakit perut, dan kram khusus. Selain itu, kedua pasien memiliki nafsu makan yang baik dan asupan nutrisi yang baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kamalia dengan NIM P071342222066 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal ilmiah yang berjudul Prevalence and Risk Factor for Tinea Solium Cysticercosis in School-Aged Children, a School-Based Study in Western Sichuan People Republic of China. Jadi langsung saja untuk latar belakangnya, di mana studi epidemiologi sebelumnya menunjukkan prevalensi yang tinggi di daerah pedesaan di Cina, yaitu prevalensi pada anak-anak serta faktor risiko dan dampak penyakit di daerah dengan sumber daya yang rendah yang masih belum diketahui dengan jelas. Secara hipotesis, anak-anak menjadi populasi yang rentan terkena cysticercosis yang menyebabkan masalah neurologis dan gangguan kognitif. Akibatnya dapat mengganggu kinerja akademik yang buruk, berkontribusi pada angka putus sekolah, dan pada akhirnya menyebarkan siklus kemiskinan. Adapun untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi prevalensi antibodi Tinea Solium Cysticercosis pada anak-anak usia sekolah di pedesaan Sichuan Barat, Republik Tiongkok. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor risiko dan pemicu Tinea Solium Cysticercosis pada anak-anak usia sekolah di pedesaan Sichuan Barat, Republik Tiongkok. Adapun manfaatnya, yang pertama kita dapat mengetahui prevalensi antibodi Tinea Solium Cysticercosis pada anak-anak usia sekolah di Sichuan Barat, Republik Tiongkok. Yang kedua yaitu mengetahui faktor risiko dan pemicu Tinea Solium Cysticercosis pada anak-anak usia sekolah di pedesaan Sichuan Barat, Republik Tiongkok. Selanjutnya untuk analisis artikel. Untuk judul artikelnya seperti yang saya sudah sebutkan di awal, yaitu Prevalence and Risk Factor for Tinea Solium Cysticercosis in School-Aged Children, a School-Based Study in Western Sichuan, People Republic of China, atau prevalensi dan faktor risiko dari Tinea Solium Cysticercosis pada anak
sekolah dasar, sebuah studi yang berbasis sekolah di Western Sichuan, Republik Tiongkok. Sedangkan untuk jurnal yang memuatnya yaitu PLOS Neglected Tropical Disease, volume 12, nomor 5. Dan selanjutnya yaitu penyakit seputar sistiserkosis, di mana sistiserkosis merupakan penyakit parasiter yang disebabkan oleh Cysticercus yang terdapat pada otot maupun organ lainnya. Sedangkan keberadaan Cysticercus khusus pada otak disebut sebagai neurocysticercosis. Cysticercosis merupakan salah satu penyakit zoonosis di mana manusia sebagai inang atau host yang menularkan ke babi melalui telur dalam segmen yang keluar bersama feses. Jadi, babi akan terinfeksi apabila menelan telur dalam segmen tersebut atau proktida melalui rumput yang terkontaminasi. Dan adanya cysticercosis di dalam jaringan akan menyebabkan degenerasi sel di sekitarnya. Dan apabila jumlah kista cukup banyak, maka sebagian atau seluruh karkas terpaksa harus dimusnahkan karena dapat membahayakan kesehatan manusia. Kemudian ada pun efek yang ditimbulkan seperti kejang berulang, lumpuh, tremor, mati rasa, sakit kepala, penglihatan menurun, muntah, penurunan kesadaran, penurunan kognitif atau demensia, stroke, hidrosefalus, dan pembekakan otak atau edema cerebral. Untuk infeksi cysticercosis sendiri, di mana cysticercosis adalah kondisi medis ketika larva cacing pita babi keluar dari usus dan menginfeksi organ lainnya seperti otak, mata, atau jantung, serta usus. Kemudian untuk jenis pemeriksaan laboratorium yang digunakan yaitu menggunakan serum yang diuji menggunakan Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau ELISA berdasarkan Low Molecular Weight Antigen LMWAGS dari Taenia solium cysticercosis yang telah dikumpulkan dari babi di daerah endemik Cina. Kemudian seputar tentang ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menilai kuantitatif kadar peptida protein, antibodi, dan hormon berdasarkan prinsip ikatan antigen dan antibodi. Jadi pada teknik ELISA akan dilakukan imobilitas antigen pada permukaan yang solid, di mana selanjutnya akan diikat dengan antibodi sehingga terbentuk kompleks ikatan antigen antibodi di mana kompleks antigen antibodi ini akan terikat dengan enzim. Jadi sinyal deteksi berupa perubahan warna akan terbentuk akibat reaksi antara enzim dan substrat. Kemudian untuk identifikasi morfologi stadium, jadi stadiumnya itu larva cacing pita Taenia solium yaitu cysticercosis cellulus, di mana cysticercosis ini berbentuk gelembung bulat atau oval dengan satu kepala atau dinding yang menonjol ke dalam gelembung. Dinding gelembung yang masih muda itu sangat tipis, di mana semakin tua dinding tersebut semakin tebal sehingga membentuk kista. Gelembung ini berisi cairan yang terdiri dari air, protein, lemak, garam yang larut dalam cairan tersebut. Sedangkan inang antara Taenia solium atau Cysticercosis cellulus adalah babi, di mana panjang segmen cacing pita itu berkisar antara 2-4 meter dan mengandung 800-1000 proktida atau segmen. Kemudian untuk spesimen yang digunakan adalah 5 ml darah vena anak sekolah dasar kelas 5 dan 6 untuk pengujian immunoglobin G cysticercosis Taenia solium dengan Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau ELISA. Digunakan juga sampel serum babi yang diuji menggunakan ELISA terhadap antibodi Taenia solium sebagai sumber antigen yang diperoleh dari peternakan di desa Sichuan Barat, Cina. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan, prevalensi keseluruhan antibodi immunoglobin G cysticercosis dalam serum pada murid kelas 5 dan 6 di daerah penelitian adalah 6%, di mana prevalensi di tingkat kabupaten pada semua siswa kelas 5 dan 6 yang terdaftar berkisar antara 8%. 8% itu di Kabupaten Muli, di Kabupaten Yajiang itu 6%, dan 4% itu di Kabupaten Tloorge. Sini saya mendapatkan 5 analisis. Yang pertama yaitu infeksi cysticercosis oleh Taenia solium dianggap sebagai Neglected Tropical Disease atau NTDS, di mana infeksinya itu yang berhubungan dengan sanitasi dan kebersihan yang tidak memadai, wilayah yang membiarkan babi berkeliaran bebas, dan kemiskinan. Yang kedua yaitu faktor pemicu munculnya cysticercosis di daerah Sichuan Barat pada anak sekolah dasar, diantaranya dapat ditinjau dari yang pertama yaitu perilaku toileting BAB dan BAK, di mana di beberapa rumah belum tersedia toilet sebanyak 38%. Yang kedua yaitu beberapa anak buang air besar di tempat lain selain kamar mandi atau sekitar 46%. Dan yang kedua yaitu ditinjau dari kepemilikan babi keluarga dan praktik pemeliharaan, di mana mayoritas keluarga beternak atau memiliki babi sekitar 74%. Yang kedua yaitu
babi mereka diizinkan untuk mencari makan dengan bebas sekitar 42%, pemberian pakan khusus manusia kepada babi yaitu 21%. Kemudian untuk praktek penyembelihan keluarga dan konsumsi daging babi anak, di mana mereka sebesar 61% itu mengkonsumsi daging babi yang diternak sendiri. Mereka juga mengkonsumsi daging babi dengan jumlah per bulan dan juga konsumsi daging mentah sebanyak 15%. Kemudian dari praktek pertanian, sebanyak 96% keluarga mengkonsumsi tanaman yang mereka tanam. Sebanyak 80% dalam rumah tangga yang menanam tanaman, penggunaan tanaman sebagai pakan babi, dan tinja manusia juga digunakan sebagai pupuk di 33% rumah tangga yang bercocok tanam, di mana tinja manusia seringkali tidak diolah, misalnya dengan pengomposan atau fermentasi sebelum digunakan pada tanaman. Jadi dari rumah tangga yang melaporkan menggunakan tinja manusia sebagai pupuk itu 31%, di mana 31% itu melaporkan tidak pernah melakukan pengolahan dan hanya 16% yang selalu melakukan pengolahan sebelum digunakan. Yang analisis ketiga yaitu konsumsi kotoran manusia oleh babi menghasilkan daging babi yang terinfeksi dan kemungkinan besar menghasilkan proporsi yang lebih tinggi dari investasi cacing pita Taenia solium dewasa pada usus dewasa. Kemudian, anak-anak dan orang dewasa di daerah penelitian melaporkan bahwa babi memakan kotoran manusia di rumah tangga mereka atau melaporkan bahwa mereka melihat babi mereka memakan kotoran manusia ketika mencari makan di lingkungan. Kemudian juga untuk akses babi kampung terhadap tinja manusia yang dipermudah oleh kurangnya jamban dan buang air besar sembarangan telah sering diidentifikasi sebagai faktor risiko sistiserkosis. Setelah dilakukan penelitian, ternyata penggunaan ELISA LM-WAGS untuk mendeteksi antibodi terhadap sistiserkosis Taenia solium kurang sensitif dan spesifik dibanding tes enzim linked immunotransfer blood atau EITB, di mana evaluasi ELISA berbasis LM-WAGS ini terus menunjukkan beberapa reaksi silang yang lemah dengan Echinococcus alveolar dan kistik karena Echinococcus endemik di seluruh wilayah barat laut Sichuan. Reaktivitas silang dapat menyebabkan kita memperkirakan prevalensi antibodi sistiserkosis Taenia solium pada manusia itu secara berlebihan. Analisis kelima yaitu meskipun penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi pembawa cacing pita dan rute penularan potensial di sekolah masih diperlukan, penelitian memunculkan hipotesis bahwa sekolah dapat menjadi tempat penularan sistiserkosis Taenia solium dan bahwa interval berbasis sekolah dapat menjadi tambahan yang penting untuk mengurangi penyakit pada populasi anak yang rentan di daerah endemis Taenia solium. Kemudian untuk kesimpulan analisis, yang pertama yaitu infeksi sistiserkosis oleh Taenia solium itu berhubungan dengan sanitasi dan kebersihan yang tidak memadai, wilayah yang membiarkan babi berkeliaran bebas dan kemiskinan. Yang kedua yaitu faktor-faktor risiko yang paling terkait dengan antibodi sistiserkosis pada anak-anak yang diidentifikasi dalam analisis adalah kepemilikan babi, anak yang mengidentifikasi sendiri cacing atau segmen cacing dalam tinja mereka, dan rumah tangga yang mengizinkan babi mereka mengkonsumsi kotoran manusia. Yang ketiga yaitu konsumsi kotoran manusia oleh babi menghasilkan daging babi yang terinfeksi dan kemungkinan besar menghasilkan proporsi yang lebih tinggi dari investasi cacing pita Taenia solium dewasa pada usus manusia. Yang keempat yaitu penggunaan ELISA LM-WAGS untuk mendeteksi antibodi terhadap sistiserkosis Taenia solium kurang sensitif dan spesifik dibandingkan dengan tes enzim linked immunotransfer blood atau EITB. Kemudian yang kelima yaitu sekolah dapat menjadi tempat penularan sistiserkosis Taenia solium dan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat menjadi tambahan yang penting untuk mengurangi penyakit pada populasi anak yang rentan di daerah endemis Taenia solium. Sedangkan untuk saran dan rekomendasi, jadi pada hasil jurnal ini prevalensi menimbulkan kekhawatiran akan sistiserkosis pada anak usia sekolah dan kemungkinan defisit kognitif yang disebabkan oleh infeksi SSP mengakibatkan dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial. Di mana seperti yang kita tahu Taenia solium adalah penyakit yang dapat diberantas. Jadi untuk itu kita memerlukan yang pertama pendekatan gabungan yang mencakup pendidikan masyarakat. Yang kedua yaitu peningkatan higienitas dan sanitasi. Yang ketiga yaitu perbaikan manajemen babi dan penanganan daging. Yang keempat yaitu pengobatan pembawa cacing pita dengan antihelmintics. Dan yang terakhir yaitu pengobatan babi melalui vaksinasi dan kemoterapi yang telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi penularan. Baik, segitu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.